Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Aprilia, NIM T 2018-1261. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian nagom. Secara etimologi, kata nagom tersebut paralel dengan kata gina yang artinya irama atau lagu. Sedangkan secara terminologi, nagom tersebut dimaknai sebagai membaca Al-Quran dengan irama atau seni, atau melakukan Al-Quran secara baik dan benar tanpa mengubah suatu bacaan atau melanggar aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran, seperti hukum tajwid, panjang pendek huruf, dan sebagainya. Nah, tentunya seni baca Al-Quran tersebut tidak terlepas dari ilmu nagom, yang mana ilmu tersebut merupakan salah satu cabang ilmu Al-Quran yang mengkhususkan untuk mempelajari tentang lagu-lagu yang ada di dalam Al-Quran. Nah, menurut Ibnu Manzur menyatakan bahwa ada dua teori tentang asal-usul munculnya sejarah nagom tersebut. Yang pertama, nagom tersebut berasal dari nyanyian budak-budak kafir yang tertawan pada saat perang melawan kaum muslimin. Teori yang kedua, bahwa nagom tersebut berasal dari nyanyian nenek moyang bangsa Arab, yang kemudian dari nyanyian-nyanyian tersebut digunakan untuk melakukan Al-Quran. Meskipun kedua teori ini hampir benar, namun tetap saja akan menimbulkan permasalahan tentang siapa yang memindahkan nyanyian kepada melakukan Al-Quran tersebut. Namun di sini tidak dijelaskan secara gamblang siapa pertama kali yang memindahkan nyanyian-nyanyian tersebut kepada melakukan Al-Quran tersebut. Nah, pada zaman dahulu Rasulullah pun adalah seorang qori yang membaca Al-Quran dengan suara indah dan merdu, yang pada saat itu Abdullah bin Mughaffal sampai mengilustrasikan suara Rasulullah tersebut dengan terperanjatnya seekor unta yang ketika itu Rasulullah tengah membacakan surah Al-Fat. Nah, sedangkan di kalangan para sahabat Rasulullah pun ada seorang qori ternama yang termasuk disayangi Nabi, yaitu Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa al-Asy'ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liza Fatimah Nurdini Camelia, NIM T 2018-1282. Di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari poin A, yaitu poin B. Poin B yaitu macam-macam nagom dalam membaca Al-Quran. Langsung saja, para qiro di Indonesia membagi lagu-lagu dalam membaca Al-Quran menjadi 7 bagian atau 7 macam sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada bayati, yang kedua itu ada soba, yang ketiga ada hijaz, yang keempat ada nahwan, yang kelima ada rot, yang keenam ada jiharqoh, yang ketujuh ada sikoh. Nah, antara ketujuh macam-macam bacaan atau macam-macam lagu dalam membaca Al-Quran memiliki ciri-ciri khusus tersendiri. Yang pertama yaitu ciri khusus dari bayati. Bayati ini makom yang mempunyai ciri khusus, yakni lembut, meliuk-liuk, memiliki gerak lambat dengan pergeseran nada tajam waktu turun naik dan yang sering kali terjadi secara beruntun. Yang kedua yaitu soba. Makom ini memiliki karakter halus dan lembut, nuansanya penuh dengan kesedihan, sehingga menggugah perasaan jiwa. Sifat nadanya agak merendah atau mendatar, tidak seperti bayati. Juga lebih memberi kesan memperkenalkan rasa ungkapan serta keluluhan dan ratapan. Yang ketiga, ciri khusus dari hijaz. Hijaz ini diambil dari nama jazirah Arab yang kemudian menjadi nama-nama dari sebuah lagu. Lagu Hijaz yakni lagu yang tumbuh dan berkembang di negeri itu. Lalu
Lagu ini mempunyai sifat allegro, artinya mempunyai irama yang ringan, cepat dan lincah. Di samping itu juga banyak varian naik turun yang tajam. Lagu ini banyak digunakan untuk adzan, sholawatan, dan irama gambus. Nah, untuk selanjutnya yaitu yang keempat, nahawan. Makom nahawan memiliki gaya irama yang lembut dan syahdu. Makom yang hanya dapat dibawakan oleh jenis-jenis suara lembut, menguasai nada tinggi dan memiliki getaran suara yang cukup konstan. Yang kelima yaitu rod. Makom ini merupakan jenis yang paling dominan, bahkan merupakan makom dasar. Makom ini paling digemari oleh bangsa Arab karena karakternya yang dinamis dan penuh semangat. Nada cenderung datar lalu naik hingga terus naik sampai pada nada tertinggi. Makom ini hanya digunakan untuk adzan dan takbiran. Yang keenam yaitu jiharqoh. Jiharqoh di sini merupakan makom lagu paling sedikit memiliki cabang atau variasi lagu dan tidak populer, mungkin karena sulit dan mirror. Karakter makom ini identik sebagai transisi saja atas rod, terkesan nahawan yang riang dan hampir mirip sikoh. Terkesan sangat manis didengar dan iramanya menimbulkan perasaan yang mendalam. Yang ketujuh yaitu shikoh. Macam yang ketujuh ini merupakan corak irama dalam makom yang bersifat lambat gerak-geraknya dan khidmat. Nagom ini memiliki nuansa kesedihan, keprihatinan dengan karakter yang nada rendah, pelan, naik, dan semakin naik. Untuk membawakan makom ini, seorang qori memerlukan konsistensi yang lebih tinggi karena gaya lagunya yang sangat lembut dan syahdu, dan iramanya sedikit mirror. Nah, itu merupakan dari ciri khas masing-masing 7 macam lagu dalam membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Muhammad Nopal dengan NIM 2018-1298 akan melanjutkan barisan dari teman saya sebelumnya, yaitu tentang tingkatan nada yang ada dalam nagom Al-Quran. Telah kita ketahui, dalam nagom Al-Quran itu mempunyai 7 nada atau irama di dalamnya. Yang pertama yaitu bayati, yang kedua yaitu hijaz, yang ketiga sobak, yang ketiga ros, yang keempat ros, yang kelima jiharka, yang keenam sika, dan yang terakhir yaitu nahawan. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu bayati. Bayati ini sendiri punya ciri khas dengan irama yang lembut serta meliuk dan gerakan yang lambat. Dalam bayati itu sendiri mempunyai 4 tingkatan nada. Yang pertama yaitu bayati korok atau dasar, yang kedua bayati nawa atau menengah, yang ketiga bayati jawab atau tinggi, dan yang terakhir yaitu bayati jawabul jawab atau yang tertinggi. Dalam bayati itu sendiri mempunyai beberapa variasi khusus dan populer yang terkenal, yaitu bayati Husaini dan bayati Syuri. Selanjutnya yang kedua yaitu nada hijaz. Hijaz ini sendiri mempunyai ciri khas dengan irama yang ringan, cepat, serta lincah, ditandai dengan banyaknya variasi naik turun yang tajam. Di dalam nada hijaz itu sendiri mempunyai 4 tingkatan di dalamnya, yaitu yang pertama hijaz awal makom, yang kedua hijaz qud, yang ketiga hijaz kad, dan yang terakhir hijaz qud kad. Selanjutnya yaitu sobak.
Soba itu sendiri mempunyai ciri khas dengan irama yang mengungkapkan tentang keluhan, dan nada soba ini sendiri lebih datar daripada bayati dan hijaz. Dalam nada soba ini mempunyai 4 tingkatan nada di dalamnya. Yang pertama yaitu soba awal maqam atau asli, yang kedua asyirah atau nawa, yang ketiga ajami atau jawab, yang terakhir yaitu kufla mustanjar. Kufla mustanjar ini nada akhir khusus untuk nada soba. Selanjutnya yaitu nada ros. Nada ros itu sendiri punya ciri khas dengan irama yang dinamis dan penuh semangat. Di dalam nada ros itu sendiri mempunyai 4 tingkatan di dalamnya. Yang pertama awal makom ros, yang kedua kufla zinjiron, yang ketiga syabir ala ros, dan yang terakhir alwan ros. Selanjutnya yaitu jiharka. Jiharka ini merupakan irama yang lebih kepada perasaan yang mendalam serta manis ketika dilanjutkan. Dalam nada jiharka ini sendiri mempunyai 2 tingkatan di dalamnya, yaitu jiharka nawa dan jiharka jawab. Selanjutnya yaitu nada sika. Nada sika itu sendiri mempunyai ciri khas lambat dalam gerakannya atau irama ketika melantunkan, serta memiliki nuansa yang kesedihan, dan mempunyai irama yang sangat lembut dan syahdu ketika dilanjutkan. Dalam nada sika itu sendiri mempunyai 3 tingkatan di dalamnya. Yang pertama yaitu sirka Turki, yang kedua sirka Rommel, dan yang terakhir yaitu sirka Iraki. Terakhir yaitu nada nahawan. Nada nahawan ini mempunyai ciri khas nada yang iramanya lembut dan syahdu ketika dilantunkan. Dalam nada nahawan ini sendiri mempunyai 3 tingkatan di dalamnya. Yang pertama nahawan nawa, yang kedua nahawan jawab, dan yang ketiga kufla mahul. Kufla mahul ini merupakan nada yang dilantunkan pada akhir khusus dimiliki oleh nada nahwan itu sendiri. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, karena semua kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan itu dari manusianya itu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.